Di dalam setiap manusia ada sesuatu yang tidak pernah tidur. Ia berbicara tanpa suara, mengajak tanpa terlihat. Kadang ia membuat kita bangkit, kadang ia menjatuhkan kita. Ia adalah alasan seorang mengejar mimpi, dan alasan yang sama seorang kehilangan arah. Al-Quran menyebutnya nafsu. Namun sebuah pertanyaan besar muncul. Jika nafsu sering menyesatkan manusia, mengapa Allah justru menciptakannya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha," dan jiwa serta penyempurnaannya. Surah Asy-Syams ayat 7. Nafsu bukan kesalahan desain manusia. Ia adalah bagian dari kesempurnaan penciptaan. Tanpa nafsu, tidak ada rasa lapar yang membuat manusia bekerja. Tidak ada cinta yang membangun keluarga. Tidak ada ambisi yang melahirkan peradaban. Nafsu adalah energi kehidupan, seperti mesin pada kendaraan. Mesin memberi tenaga, tetapi bukan penentu arah. Allah tidak menciptakan manusia tanpa dorongan. Allah menciptakan manusia dengan pilihan. Sains modern menemukan sesuatu yang menakjubkan. Di dalam otak manusia ada sistem bernama limbic system, pusat emosi dan keinginan instan. Ia ingin cepat, ia ingin nyaman, ia ingin sekarang. Namun ada bagian lain, prefrontal cortex, bagian yang membuat manusia berpikir sebelum bertindak, menahan marah, memilih yang benar meski sulit. Setiap hari dua sistem ini berdialog dalam diri kita. Al-Quran telah menggambarkannya jauh sebelum ilmu saraf lahir. Nafas yang mengajak keburukan, an-nafsul ammarah. Nafas yang menyesal, an-nafsul lawwamah. Dan nafas atau jiwa yang tenang, an-nafsul mutmainnah. Nafsu itu seperti api. Api kecil menerangi malam. Api di dapur menghidupkan keluarga. Tetapi api tanpa kendali menghanguskan segalanya. Masalahnya bukan apinya. Masalahnya adalah siapa yang memegang kendali. Ketika nafsu memimpin hidup, manusia menjadi budak keinginan. Namun ketika iman memimpin, nafsu berubah menjadi kekuatan. Islam tidak mengajarkan membunuh nafsu. Islam mengajarkan melatihnya. Puasa bukan sekedar menahan lapar. Ia adalah latihan otak dan jiwa. Secara ilmiah, menahan keinginan memperkuat pusat kontrol dari otak. Setiap kali kita berkata, "Aku bisa," tapi aku memilih tidak, saat itu otak sedang membangun versi diri yang lebih kuat. Zikir menenangkan detak jantung. Doa menurunkan hormon stres. Ibadah bukan hanya spiritual, ia juga biologis. Ketenangan jiwa ternyata memiliki jejak ilmiah. Saat marah, nafsu berkata, "Balas sekarang." Namun ketika kita diam beberapa detik, emosi perlahan turun. Ilmu saraf menyebutnya regulasi emosi.
Nabi mengajarkannya 14 abad lalu. Kadang kemenangan terbesar bukan mengalahkan orang lain, tetapi mengalahkan reaksi diri sendiri. Nafsu bukan musuh perjalanan. Ia adalah kuda liar yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Jika dibiarkan, ia menjatuhkannya. Tetapi jika dilatih, ia mengantarkannya. Dan suatu hari, ketika hati telah belajar mengendalikan dirinya, Allah memanggil dengan lembut, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah," wahai jiwa yang tenang. Bukan jiwa tanpa keinginan, tetapi jiwa yang telah menemukan arah. Karena kedamaian bukan saat nafsu hilang, melainkan saat nafsu tunduk kepada cahaya iman. Kendalikan nafsumu sebelum ia mengendalikan hidupmu.